Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Salangkarang, Bamana Purdi Salangkarang. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kali ini saya berada di salah satu sanggar tari yang ada di Kota Tarakan. Yap, Sanggar Tari Pagun Tenggara. Saya tidak hanya sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk. Rumah panggung Pagun Tenggara ini berada di kawasan Kalimantan Utara, Kota Tarakan, tepatnya di Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Yuk, mari kita bincang-bincang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Najrid Maulana, SSN. Kelahiran saya 1983 di Kota Tarakan. Sekarang saya sebagai bapaknya anak-anak di rumah panggung Pagun Tenggara Floration dan juga owner di Sesingal Kidul. Ini adalah tim pewawancara kami yang akan mewawancarai langsung ke narasumber. Ya, didirikannya rumah panggung Pagun Tenggara Floration itu dari tahun 2013, tepatnya tanggal 14 Februari. Didirikannya sanggar tari ini pastinya terdapat suatu kearifan lokal atau budaya yang sifatnya ritual atau spiritual. Apakah Abang berkenan menceritakan sedikit suatu pengalaman atau peristiwa yang pernah terjadi dan mengandung unsur tersebut? Jadi di sini ada beberapa peristiwa atau laku-laku manusia tidung terkait kebudayaannya, dan dari setiap kegiatan itulah akhirnya menjadi inspirasi kami untuk menghadirkan sebuah karya dalam bentuk pertunjukan yang dikemas. Yang baru-baru ini berkesan yaitu teman-teman yang tergabung di sini itu membahas soal peristiwa tulak bala. Kemudian garapannya itu diberi judul Jepin Doa. Nah, Jepin Doa itu bahasa Tidung ya, doa. Kalau bahasa Indonesianya kan doa. Nah, jadi kalau di Tidungnya doa. Jadi kalau di masyarakat Tidung di setiap bulan Sapar, kemudian Dado Arba itu pada hari Rabu itu selama bulan Sapar itu melakukan kegiatan yaitu betulak bala. Nah, betulak bala ini harapannya berdoa bersama, bermohon agar segala mara bahaya, segala malapetaka dihindari, dijauhkan dari seluruh kita. Jadi setiap aktivitas itu kita nggak khawatir lagi, karena kan kita di Tarakan pastinya khawatir ya sama bulan Sapar kayak gitu. Nah, untuk di Tidung sebagai suku pribumi yang ada di Tarakan, itu sangat kekeh sekali adat budayanya, sangat kuat sekali, dan wujud lelaku itu bisa kita lihat di bulan Sapar itu. Jadi orang-orang datang bawa ketupat. Nah, kalau bahasa Tidungnya membiuku, bawa membiuku, datang ke masjid. Kemudian beberapa lagi ada yang di tepi pantai gitu. Jadi di sana kita orang-orang bawa makanan, orang-orang saling bertemu, kemudian orang-orang saling berdoa bersama. Jadi esensinya adalah betapa sangat ukhuwah Islamiyah yang ada di kegiatan itu erat sekali. Jadi dari harapan dijauhkan bala itu
ternyata itu tadi, kalau yang aku tangkap, kita disuruh untuk memperbaiki diri untuk akhirnya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau bahasa Tidungnya betul derasa petawai debala. Jadi kalau kita kasih bagus kelakuan kita, kasih betul rasa kita, positif sama siapa aja, insya Allah bala akan jauh. Kita akan terhindar dari segala masalah. Selanjutnya nih Bang, di rumah tari Pagun Tenggara ini siapa saja yang dapat ikut join ke dalamnya, dan di mana biasanya pertunjukan tari tersebut dipentaskan? Ya, kalau yang ikut berproses di sini tuh banyak, mulai dari SD ya, SMP, SMA, sampai teman-teman yang sekolah tinggi ya, atau mahasiswa. Kemudian ada juga yang ibu-ibu yang udah nenek-nenek yang udah punya cucu juga latihan di sini. Nah, jadi ada berbagai macam tarian-tarian yang semuanya bicara tentang bagaimana masyarakat hidup dalam aktivitasnya. Ya pastinya pesan-pesan sosialnya semuanya itu ya intinya lebih mengajak bukan cuma masyarakat hidup aja, tapi seluruh masyarakat Bumi Pabuntaka, Kota Tarakan. Jadi mau dia anak SD, SMP, SMA sampai yang sudah berusia, teman-teman juga boleh kalau misalnya pengen tahu, pengen mengenal untuk belajar ya, silakan gabung. Cuman kan masa pandemi akhirnya aktivitas itu nggak seperti dulu lagi. Doktrin untuk khawatir dengan siapapun yang akhirnya buat kita nggak lebih nyaman untuk beraktivitas. Alhamdulillah di sini tetap aja proses, tapi nggak seperti biasanya. Jadi walaupun COVID tetap terus berkesenian. Selain dari seni tarinya, saya juga melihat Abang sedang memproduksi suatu topi. Dinamakan apa sih topinya? Dan biasanya berapa harga untuk satuannya? Oke. Ya, jadi seperti ini nih yang ada di belakang kita nih, yang di display. Nah, ini nih kalau di masyarakat tradisional suku Tidung ini namanya singal. Saya memproduksi ini, kemudian saya berikan brand atau nama sesingal Tidung. Singal itu kata benda, sesingal itu kata kejadian. Nah, jadi dulu nggak kayak gini, dia bahannya batik semuanya ya. Karena pengen anak muda mau juga antusias memperkenalkan identitas masyarakat tradisional Kalimantan Utara ini, khususnya suku Tidung. Jadi aku coba untuk eksplor dia, untuk terus cari bagaimana seni lipatnya biar bisa tetap menarik dan akhirnya anak-anak muda mau untuk pakai. Dan alhamdulillah warisan budaya tak benda hampir punah ini juga salah satu warisan kuno kiniku kekinian. Jadi berangkat dari masa lalu yang kemudian dihadirkan di masa kini, dan yang pakai ya anak-anak kekinian, anak-anak milenial. Suka bangga akhirnya bisa memberikan partisipasi untuk bangga bagimu negeri ya. Satu pieces ini abang produksinya macam-macam, ada yang mulai dari 150 sampai 500, bahkan ada yang sampai sejuta. Itu tergantung apanya, Kang? Bahan ya. Jadi macam di sini ada varian, ada yang 180 sampai 250 yang ada sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan bedanya dari yang motif ini aja. Dia yang biasa sama-sama motif pedalaman, dia yang biasa ini yang ada glitter, dan teman bisa lihat kalau di sini lebih semacam eksklusif. Kalau di sana kayaknya dipakai untuk mejeng sehari-hari. Kemudian dari warna, banyak yang pesan warnanya warna kuning ya. Karena kebetulan kan kita Kalimantan Utara identik dengan hitam dan kuning.
bukan cuman masyarakat Tidung aja yang begitu apresiasi dengan sinyal Tidung ini. Hampir seluruh masyarakat, kan Tarakan multi etnik ya. Jadi ada yang suku bangsa Cina juga pakai. Ya, bahkan dari kemarin itu teman dari bapak-bapak dari Balikpapan datang ke sini, orang Cina. Kemudian dari Balikpapan juga orang Batak beli singa di sini untuk dia pakai. Jadi menjadi pilihan alternatif untuk orang selain berkunjung ke balai adat. Ternyata di sini juga mereka mampir untuk bawa oleh-oleh. Rasanya katanya ke Kalimantan Utara, ke Kota Tarakan pulang nggak bawa singal, kayaknya bukan ke Kalimantan Utara, belum ke Tarakan yang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai ke sana asumsinya, tapi masih harus terus menggeliat lagi karena banyak hal yang mesti harus digali. Setelah berbincang-bincang nih Bang tentang rumah panggung ini, bagaimana sih harapan Abang untuk kedepannya agar kelestarian seni ini tidak punah dan pastinya dapat dikenal oleh banyak orang? Apakah ada pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai untuk tahun ini atau tahun-tahun berikutnya? Aku nggak pernah ya istilahnya target atau untuk sesuatu yang puncak begitu enggak. Aku ngalir. Intinya yang aku selalu pikirkan untuk gimana caranya berbuat apa nih cari lagi, terus itu aja. Bahkan nggak nyangka kalau ternyata itu tuh warisan budaya tak benda hampir punah. Nah, salah satunya misalnya ini. Kemudian ada beberapa karya juga seperti lagu-lagu tradisional masyarakat seperti itu diangkat kembali, dan bahkan yang melakukannya kebetulan di proses saya castingnya itu justru emak-emak, bahkan nenek-nenek. Jadi karena kebetulan lagu itu juga dipakai dulu. Mungkin kalau teman-teman sekarang sudah nggak sempat ngalamin pengalaman itu. Kelahiran berapa? 2006. Oke. Nah, terakhir lagu itu didendangkan dan orang bisa ngerasakan pengalaman itu yang kelahirannya 1990. Nurjalin sifatullah, sifat Muhammad kalamullah, terangkan hati hambamu Allah seperti hati Rasulullah. Doanya luar biasa buat baby, buat adik, buat anak. Nah, kalau sekarang kan anak-anaknya diayunin, terus dikasih HP, terus lagunya Cinta Satu Malam. Kalau dulu nggak. Nah, jadi nggak tahu kenapa juga akhirnya eksplorasi itu, angkat itu, akhirnya alhamdulillah masih juga tetap harus terus gali lagi, cari lagi. Nggak pernah berpikir untuk setelah ini, nanti, nggak. Sebelumnya terima kasih Bang udah memberikan waktu untuk Sama-sama. menjawab beberapa pertanyaan. Oke, sukses buat teman-teman semua. Makasih.